Pernahkah saudara menyadari bahwa hidup kekristenan kita itu sebuah perjalanan? Nah, coba camkan ini dan simpan baik-baik pada pikiran kita, pada hati kita, pada roh kita, pada jiwa kita. Hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan. Sungguh pujian dari talent offering tadi sangat meneguhkan apa yang kita mau pelajari malam hari ini. Kalau kita lihat itu, mendengar mereka memuji Tuhan, kedengarannya enak juga ya perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan itu. Tapi kalau kita teliti apa yang tertulis dalam Alkitab, betapa susahnya perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan itu. Nah, apabila kita punya konsep yang benar tentang hidup kekristenan kita, maka Kristen itu nggak ada yang susah, hidup itu nggak ada yang berat. Oh nggak, amin, diam semua. Rupanya berat semua hidup ini. Kalau saya sih nggak pernah rasa berat hidup itu. Saya ulangi lagi, coba dengar baik-baik. Kalau kita menyadari betul-betul bahwa hidup Kristen itu adalah sebuah perjalanan, lalu kita percaya betul perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan itu adalah gambaran kehidupan kita, seperti yang Tuhan katakan lewat Paulus kepada kita dalam surat Korintus pertama pasal yang ke-10, itu jelas ditulis bahwa perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan itu sama persis perjalanan kita yang hidup di dunia sekarang ini sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita percaya betul bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen dan hidup dalam perjalanan, lalu kita betul-betul mau mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara, hidup itu nggak ada yang susah, hidup itu nggak ada yang berat, amin kan? Nggak percaya, pokoknya percaya dulu, saya beritahu nanti setelah ini. Sungguh gak ada yang susah, gak ada yang berat. Semuanya akan diatur jadi begitu indah kalau kita mau untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan. Nah, seringkali yang buat kita berat, yang buat kita susah, yang buat kita ngalami banyak kesulitan hidup, karena kita mengambil jalan kita sendiri. Kita gak mau ngikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Secara sederhana, begini pemikiran, jangan marah dulu atau tersinggung. Mengapa Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kepada kita, kamulah kucing-kucingku, tapi dia ngomong kamulah domba-dombaku? Pernah ngerti nggak perbedaannya kucing dengan domba? Coba pikir baik-baik. Domba itu binatang yang paling goblok, sudah. Kalau kucing itu pintar, betul? Tidak semua kita pernah ngalami, tapi semua kita pasti pernah tahu. Kalau saudara pernah jengkel dengan kucing, sudahlah. Kita kan nggak bisa makan kucing, mau dibunuh juga takut, katanya kualat. Tapi jengkelin betul, lalu kita buang jauh-jauh pakai karung lagi, pulang lagi. Betul nggak? Kalau embek lain, saudara. Nggak usah bilang jauh-jauh. Lepaskan berapa puluh meter saja dari kandangnya, sudah tolak-tolak embek, sudah nggak tahu saya mau kemana ini. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kita, kita bukan kucing-kucingnya, tapi kita domba-dombanya. Sebab sebagai domba kita perlu gembala. Kalau kucing nggak perlu gembala. Ngerti sekarang? Nah, yang jadi penyebab utama adalah sudah diberitahu kalau kita ini domba. Domba itu adalah binatang yang bodoh, tapi kita merasa sok pinter. Kalau pinter sombong itu nggak apa-apa. Goblok sombong itu terlalu betul, saudara. Maaf ya, jangan marah. Kita ini nggak pernah tahu jalan ke depan, kita ini nggak pernah tahu. Senin saya harus ke Palembang, saudara, untuk sehari saja pagi. Jadi karena sore mesti balik. Jadi pas hari Senin lalu saya mau masuk ke pedalaman, ini sudah ditarakan. Sudah tinggal berapa menit saya ini mau masuk. Tiba-tiba saya dapat kabar dari salah seorang anak saya yang di Palembang. Saya kaget betul. Jam 3 ini Pak Silitonga dimakamkan. Pak Silitonga siapa? Mertuamu? Saya balik telepon, iya. Loh, kan Sabtu kemarin istrimu melahirkan. Iya. Lalu kenapa ini mertuamu? Saya sampai gak bisa ngomong. Saudara, ini cucu pertama yang lahir. Jadi anaknya lahir melahirkan di rumah sakit. Ini opanya naik motor mau ngeliat cucunya ditabrak orang mati di tengah jalan. Bayangkan. Saya bilang saya harus masuk pedalaman. Saya punya peristiwa khusus dengan keluarga Silitonga yang di Palembang ini. Aneh sekali. Nah, itulah perjalanan kehidupan. Kita nggak pernah bisa tahu dalam hidup ini. Maka itu sesehat apa tubuh kita. Kita jaga diri makan food supplement yang hebat-hebat pokoknya. Wah, minumannya pun disaring 11 kali sampai misalnya. Wah, sudahlah kita jaga. Nggak mau makan gorengan segala macam. Mati.
Bukan saya mendoakan saudara cepat mati, enggak. Betul enggak? Kalau toh kita enggak mati karena penyakit, bisa mati karena yang lain. Betul? Maka itu kita enggak pernah tahu ke depan ini akan ada apa. Sungguh saya pikir, Tuhan kenapa Engkau izinkan terjadi? Saudara, maka itu kalau kita tidak bergantung Tuhan dalam hidup ini, apa yang kita mau andalkan? Singapura itu kurang apa? Hebatnya. SARS juga masuk. Ternyata lebih kuat orang Indonesia dari orang Singapura. Luar biasa dalam hal ini. Maka itu jangan pindah kemana-mana, di Indonesia saja. Orangnya kebal-kebal. Wah, luar biasa. Betul enggak? Betul, lewat kejadian itu. Wah, hebat sekali kalau itu Indonesia ini. Berarti nanti orang banyak pindah ke sini lagi. Ayo, biar rame-rame di sini, enggak apa-apa. Maka itu, siapa yang kita mau andalkan dalam hidup ini? Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan apa? Perantau, musafir. Garis bawahi dua kata ini, pendatang dan perantau. Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saya lanjut ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, orang jahat, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan pada hari Ia melawat orang-orang yang menghina atau memfitnah kita itu. Apa sih kira-kira yang membedakan antara kita itu penduduk tetap dengan perantau? Apa yang membedakan? Sederhana. Saudara, tidak ada satupun janji Tuhan dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya adalah penduduk dunia ini. Tidak. Kita ini cuma pendatang dan perantau. Sungguh firman ini menyadarkan setiap kita. Kalau kita ini cuma pendatang dan perantau, berarti kita tidak boleh merencanakan apa-apa untuk settle down. Ngerti kata-kata ini? Tidak boleh. Orang yang sadar bahwa dia penduduk tetap, pasti dia akan memikirkan untuk settle. Nah, kalau orang sudah mulai memikirkan untuk menetap, maka orang itu punya persiapan yang sangat matang untuk semua yang dia pikirkan dalam kehidupannya. Ingat saudara, sehebat apa kita, sekaya apa kita, kita begitu percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini orang yang sedang berjalan. Saudara dan saya tidak pernah menetap di dunia ini. Ingat itu. Nah, bedanya yang paling sederhana, orang yang sadar dia itu perantau dan pendatang, orang itu nggak pernah punya beban pikiran apa-apa untuk netap. Ya jalan terus saja. Tapi orang yang sadar dia harus settle, wah, pemikirannya akan macam-macam di persiapan ini, persiapan itu, dan semuanya. Dan itu wajar, karena memang dia mau menetap. Kalau saya nggak mau netap di dunia. Untuk apa? Ya yang lain kok nggak amin. Mau netap, silakan. Ya saya nggak mau. Sebab surat Petrus ini juga mengatakan, dunia yang hebat yang kita lihat seperti ini pun akan lenyap, akan hancur. Nggak ada satupun yang akan tertinggal nanti itu. Nggak akan. Saudara, ketika akhir minggu yang lalu ada gempa bumi begitu dahsyat di Aljazair. Ngeri sekali. Saya nggak tahu lagi setelah masuk pedalaman Senin siang itu sampai hari ini saya belum baca koran. Tadi saya mau cari koran di Balikpapan pun nggak sempat. Naik pesawat cari koran, pesawat juga kehabisan koran. Saya nggak tahu sudah berapa ribu lagi yang mati. Bisa bayangkan. Tidak ada satupun yang pasti dalam kehidupan ini. Karena kita berjalan. Cuma satu yang pasti, firman Tuhan. Cuma janji ini. Tema tahunan dari Jemaat Basilia untuk tahun ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu berakar kuat pada firman Tuhan. Firman itu jadi segala-galanya. Dan saya setuju tema tahunan gereja ini. Nah, kalau kita pendatang dan perantau, maka ada satu hal yang penting untuk kita pegang, yaitu peta. Betul nggak? Sebagai perantau, kalau kita nggak punya peta, kita akan tersesat. Peta itu yang kita perlu pegang. Lalu pertanyaannya, peta mana yang kita mau pegang? Bilang peta surga, saya kan pernah ke sana. Beli di mana peta itu? Betul nggak? Kita nggak akan tahu. Tapi jangan takut. Pentakosta itu sesungguhnya Tuhan menyediakan peta buat kita untuk tahu jalan ke surga. Saya ulangi lagi, Pentakosta itu sebenarnya
adalah Tuhan menyediakan peta buat kita, yaitu peta surga, untuk kita tahu jalan ke sana. Yohanes 16 ayat 13, kita akan lihat ayat itu. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Jadi selama pesta Pentakosta ini, untuk jemaat yang di Kelapa Gading, Tuhan ingin membawa kita sedang dalam perjalanan. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Inilah Pentakosta yang sesungguhnya. Tetapi apabila ia datang, pakai kata ganti orang pertama, ia. Apabila ia datang, yaitu siapa? Roh kebenaran. Ia akan bagaimana? Memimpin. Nah, bukankah ini peta yang memimpin kita dalam perjalanan hidup kita? Inilah Pentakosta. Apabila roh kebenaran itu datang, itulah Pentakosta. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi nggak cuma 1, 2, 3, 4. Tidak. Seluruh kebenaran. Seandainya kebenaran dihitung pakai angka ada 10.000. Maka Roh Kudus ini yang kita rayakan kedatangannya selama Pentakosta ini, dia tidak akan memimpin kita hanya ke dalam 9.999 kebenaran. Tidak. Roh Kudus akan memimpin kita, akan menuntun kita, akan menunjukkan jalan dalam perantauan kehidupan kita ke dalam seluruh kebenaran. Luar biasa, saudara. Adik-adikku, anak-anak muda, ada banyak hal pergumulan yang kalian hadapi pada masa-masa seperti tantangan hidup luar biasa. Tapi kalau kalian mengambil keputusan sungguh-sungguh, Roh Kudus adalah teman yang akan menuntun kalian dalam kebenaran. Maka suatu kali kalau engkau jauh dari orang tuamu pun, ketika dalam keadaan engkau terjepit, dalam keadaan engkau harus ada di persimpangan jalan, mesti terus atau kemana ini, sehingga engkau juga gak sempat telepon orang tuamu, jangan takut, bersekutu dengan Roh Kudus. Maka sebagai anak-anak remaja, anak muda, kalian akan tertuntun dengan baik. Roh Kudus tidak akan menyesatkan. Inilah peta surgawi itu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan. Fungsi yang berikut dari Roh Kudus kalau kita pegang peta surgawi itu. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kita belum tahu di depan kita ada apa. Tapi Roh Kudus akan memberitahukan kita. Bayangkan, sebagai perantau, pendatangnya saya nggak katakan dulu, ya perantaunya dulu. Sebagai perantau, saudara, maka informasi itu mutlak dimiliki. Kalau perantau tidak memiliki informasi, berarti perantau itu pasti akan tersesat. Betul nggak? Nah, informasi kita untuk hal-hal yang akan datang, lebih-lebih bicara tentang surga dan dunia roh, maka informasi kita bukan dengan perkara-perkara dunia ini. Katakan amin. Tapi informasi kita harus dengan perkara-perkara roh juga. Nah, Roh Kudus ini informasi kita yang sungguh-sungguh tidak akan salah. Hal-hal yang akan datang, yang belum terjadi dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus ini yang akan memberitahukan kita. Saudara pasti dengar, ngerti kata informan. Dialah informan kita. Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada kita. Nah, simpan dua hal ini. Sebagai perantau, mutlak kita perlu peta yang memimpin kita. Maka yang kedua, kita perlu informasi dalam kehidupan ini. Kalau tidak, pasti kita akan tersesat. Nah, rasa beratnya hidup yang saudara hadapi. Saya nggak berkata kita, sebab saya nggak rasa berat kok hidup ini. Saya berkata saudara. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong ini. Kalau yang lain saya katakan kita, tapi ini saudara. Kalau ada di antara saudara rasa hidup ini berat, pasti jawabannya saudara tidak menggunakan peta yang benar ini. Saudara pasti menggunakan peta yang buatan tetanggamu. Nah, siapa tetangga? Setan. Itu maksudnya. Bukan tetanggamu itu belum setan. Bukan begitu maksudnya. Karena apa? Kalau peta surga yang kita pakai, hidup ini gak berat.
Hidup itu enak, hidup ini ringan. Karena itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita teliti satu persatu dalam hal ini. Ada 3 hal yang kalau kita simpulkan dalam kehidupan ini. 3 hal besar yang membuat kita ini berat dalam hidup. Nomor 1, apabila suara hati kita itu lebih kuat daripada suara Roh Kudus, maka hidup ini pasti berat. Ya, lagi sekali. Apabila suara hati kita itu lebih kuat, lebih besar suaranya daripada suara Roh Kudus, pasti hidup ini berat. Tadi dalam surat 1 Petrus ayat yang ke-12, hati-hati. Sebagai perantau, ada suara daging yang melawan jiwa. Coba kita kembali lagi ya ke 1 Petrus 2 ayat yang ke-12-nya sekarang. Supaya kita tahu, hati-hati suara hati, suara jiwa ini, suara hati-hati betul. Berkali-kali saya pernah mengalami kegagalan gara-gara suara itu saya perhatikan. Ya. Kamu, bagian terakhir ya, ayat 11 1 Petrus 2, sebagai pendatang perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, inilah suara kita. Suara hati kita, suara kedagingan kita yang lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Maka kalau kita sebagai orang Kristen dalam perantauan kita di dunia ini menuju ke rumah yang kekal yang Bapa kita sediakan buat kita, ternyata suara hati kita, suara kedagingan kita lebih keras daripada suara Roh Kudus, kita rasa berat dan kita bisa tersesat dalam hidup ini. Apa itu suara kedagingan kita? Gampang dimengerti. Tuntutan-tuntutan harga diri. Tuntutan gengsi, tuntutan-tuntutan kenikmatan, percabulan, dan sejenisnya itu. Saudara, inilah perjuangan yang paling berat dalam perantauan kita, dalam perjalanan kita sebagai musafir. Maka itu, pada berapa abad yang lalu, seorang anak Tuhan dari Inggris namanya John Bunyan menulis suatu kisah yang sangat klasik dan dipercaya oleh orang Kristen sampai hari ini. Perjalanan seorang musafir. Bagus sekali. Itu sudah lama. Dalam bahasa Indonesia ada, saudara cari. Bagaimana dari setiap stage, setiap kota, setiap tempat yang baru kita lewati, ada tantangan. Dan menarik sekali. Tolong orang-orang tua carikan buku itu. Beri anak-anak untuk membaca. Oh, akan tertantang nanti jiwa mereka. Jadi coba yang rasa berat dalam hidup akhir-akhir ini. Susah sekali. Saudara, jangan saudara berkata bahwa hidup berat itu karena nggak punya fasilitas. Oh, salah sama sekali. Saya ulangi lagi. Jangan saudara berkata, beratnya hidupku ini karena aku nggak punya fasilitas. Coba aku punya fasilitasnya orang-orang itu. Pasti nggak berat. Tunggu dulu. Tanya orang yang punya fasilitas apa saja. Berat juga kok hidupnya. Ya atau tidak? Hal ini nggak usah dicoba. Tanya aja mereka. Berat. Jadi suara daging kita harus kecilkan. Itu nggak bisa dipadamkan. Sebab daging kita masih kita perlukan dalam hidup. Tapi kita bisa kecilkan volumenya. Jangan beri kesempatan dia banyak-banyak untuk nuntut. Kurangi. Nah, maka itu dalam kekristenan diajarkan untuk kita puasa. Puasa itu salah satu cara untuk kita menekan, mengecilkan volume suara daging itu. Saudara, cek betul-betul. Itu yang berat. Yang kedua, yang buat kita berat dalam hidup ini, suara orang lain. Ya, itu yang buat kita berat. Oh, orang yang paling celaka hidup kalau hidup karena kata orang. Orang ngomong gini, kamu itu kok sudah berapa tahun mobilmu gak ganti-ganti. Wah, kata-kata itu, iya gak ganti-ganti. Nanti orang bagaimana? Nah, gobloknya. Kalau ada orang ngomong gitu pada saya, ya kamu yang beli dong. Nanti saya pakai. Kamu yang ngomong kok. Betul? Ada orang, kamu kok gak kawin-kawin? Seumur berapa kamu? Yaudah aku besok kawin, kamu mestakan. 40 juta kasih sini. Repot bener. Cuma orang ngomong saja kok. Apa lagi? Masa rumahmu gak pindah-pindah kok flat mulu mas terus? Gak flat cempaka mas sana? Ya sudah kamu yang belikan. Kenapa sih? Ngerti gak? Ini yang kedua.
apabila suara orang lain itu lebih kencang daripada suara Roh Kudus dalam kehidupan kita, hidup ini jadi berat, saudara. Nah, coba mikir-mikir, yang sudah berapa hari nggak bisa tidur gitu. Duduk tadi sebelah saya orang Aceh, namanya Yusuf. Dia ngomong terus, saudara. Saya sudah capek, dia ngomong terus. Ini pertama kali orang ngomong sampai saya tertidur. Saya begitu saya terbangun, kalau saya dengar pesan beras, aduh Pak Yusuf saya minta maaf. Oh, saya tahu Bapak capek. Iya, dia tahu saya dari pedalaman tadi. Nah, terus dia bilang, Pak, apa rahasianya? Kok Bapak bisa enak tidur? Saya ini bertahun-tahun pas gak pernah bisa tidur. Saya bilang, di kitab suci Bapak, ada seorang yang disebut oleh Nabi Bapak, itu Nabi Isa. Dia tahu bahwa saya pendeta. Damai sejahteranya itu yang buat saya itu gampang bisa tidur. Bukankah saya ndablek loh Pak? Saya bilang begitu. Bukan. Ada orang nggak ada Yesus ndablek itu cepat tidur juga. Itu lain ceritanya kalau begitu. Jangan ikut yang ini, yang salah. Yang ini. Nah, jadi suara Tuhan, suara Roh Kudus, suara firman harus lebih kuat daripada suara orang lain dalam diri kita. Apa yang saudara perhatikan dari orang-orang ngomong selama ini? Coba periksa baik-baik. Saya kembalikan lagi kepada tema tahunan jemaat ini. Firman, firman, firman. Ini cuma contoh. Tapi ada yang pernah ngalami kok waktu saya cerita di satu tempat begitu. Saudara, satu hari, saudara punya tetangga baru. Dan namanya tangga yang sudah lama tinggal di situ. Kalau saudara punya tetangga baru kan, aduh ini orang dari mana ya? Siapa ya namanya ya? Pindahan dari mana? Kerja apa ya? Anaknya berapa? Bukan kita mau tahu, tapi kan namanya tetangga. Kan kita bukan tinggal di luar negeri. Kok di negara barat terserah kamu mau mati mau enggak urusanmu. Kok kita di Indonesia kan pengen kenal betul. Bagi kok rumahnya pas deketan begitu. Tapi si tetangga ini enggak pernah mengenalkan diri. Ya sudah, kita pikir kamu juga nggak kenal diri, nggak mungkin saya yang sudah lama di sini mau datang ke rumahmu duluan. Setelah sekian minggu, entah berapa minggu sudah jadi tetangga, kita tetap ingin tahu dia. Satu hari tanpa kita sengaja, ternyata dia keluar rumah bersama-sama kita juga. Pas sampai di halaman, nah kita mau sapa dia, kita senyum duluan. Begitu baru senyum mau nyapa, babi kamu. Itu ayo, saya mau tanya saudara, bereaksi nggak? Cepat jawab, bereaksi nggak? Ayo saya tanya ini, jangan pura-pura nggak tahu, bereaksi tidak? Babi sendiri kamu. Wah, tergantung lah. Saudara itu siapa tergantung. Kalau ada orang Jawa, orang Batak, oh pasti beda-beda karakternya itu. Saudara bayangkan, kenal aja enggak, tahu namanya aja enggak, iya enggak, dari mana asal pun tidak. Tapi coba sekali ngomong saja, wih hebat kata-kata tetangga itu. Ya, saya mau ganti kata-kata dengan firman, kan sama bukan? Wih hebat sekali firman tetangga baru ini. Sekali ngomong ampuh merubah hidup kita. Loh betul nggak? Kan merubah hidup toh. Sesabar-sabarnya kita, ayo mau disapa baik-baik senyum babi-babi enak betul. Kalau kita tuli masih lumayan. Begitu dia babi kamu, hehehe tertawa. Terus tetangga bilang, oh gila ini. Dia mungkin babi kok tertawa. Ada mungkin gila tuli. Nah, saudara perhatikan. Bagaimana mungkin terjadi. Tapi inilah fakta. Firman. Saya ganti kata-kata yang firman. Dari seseorang yang kita nggak pernah kenal. Yang mana orang itu nggak pernah berbuat baik maupun berbuat jelek untuk kita. Tidak. Tapi firmannya bisa mengubah kehidupan kita total hari itu. Coba itu. Babi kamu itu cuma 8 huruf, saudara. Hitung, coba nggak percaya. 8, gak usah dihitung sendiri, percayalah. Tapi 8 huruf itu bisa merubah. Wih, saya percaya kita batal ke kantor hari itu. Lebih urusan dulu sudah. Enak saja nggak kenal nggak apa. Nah ini loh buktinya hidup itu berat. Yesus Tuhan kita berfirman bukan cuma 8 huruf. Jutaan huruf. Jujur berubah nggak? Ayo jawab. Inilah ketidakadilan kita dalam hidup itu. Kenapa tetangga kita nggak pernah kenal? Cuma ngomong 1 kata dan 8 huruf. Sekali saja ngomong.
tapi bisa merubah total kehidupan kita. Kenapa firman Tuhan tidak? Inilah hal yang kedua. Hidup itu jadi berat. Kan jadi masalah besar ini bukan? Tergantung orangnya. Bisa urusan polisi loh ini. Kalau orangnya tuh temperamen betul, habis tetangga itu sudah. Siapa pernah bertetangga, tetangga itu punya anjing. Nggak tahu diajari atau tidak. Gonggongnya mesti lewat jam 10 malam ke atas. Ditaruh di bagian belakang. Belakangnya rumah dia itu kamar kita. Ayo. Coba mikir. Gitu. Gitu. Ini anjing kok bisa tahu kalau gonggongnya jam 10 malam ke atas. Yang nyuruh ini siapa? Nah itu hal yang kedua sama. Suara anjing lebih kuat daripada suara Roh Kudus. Itu bisa mempengaruhi kehidupan kita juga. Oke lah, saudara boleh cari contoh sendiri yang banyak dalam hidup ini. Saudara, inilah kegagalan-kegagalan hidup Kristen kita dalam perjalanan ini. Nah, kalau kita musafir, kalau kita perantau, maka besok kita nggak akan tinggal di rumah itu lagi, jalan terus kok. Jadi anjingnya ketinggalan di situ tuh. Lo ngerti maksud ini? Jadi kita nggak terpengaruh, itu maksudnya. Karena kita menetap dalam hidup ini, maka kita masalah terjadi. Siapa yang merasa berat dalam hidup ini? Dari dua contoh yang pertama, apakah saudara kena belum? Oh enggak, dua-dua. Saya pastikan yang ketiga pasti kena juga. Percayalah. Apabila suara iblis lebih kuat daripada suara Roh Kudus, maka kita akan kalah juga dalam hidup ini. Nah, suara setan gampang kita mengerti. Sebab dia membawa dendam, iri hati, kebencian, sakit hati. Itu dasarnya. Itu suara setan. Jadi kalau saudara merasa berat dalam hidup ini karena saudara iri hati kepada orang yang lain, engkau pasti berat. Karena suara setan lebih kuat daripada suara Tuhan. Kalau dalam hidup ini saudara begitu tertekan karena ada dendam dan kebencian, pasti saudara merasa berat. Maka itu dari 3 macam suara tadi. Suara daging kita, suara orang lain atau tetangga kita, dan suara setan. Saudara, ternyata hidup itu gampang. Kalau kita mau meneliti 3 macam suara ini, kita abaikan, tidak kita hiraukan. Mari kita buka Kejadian 11. Ini contoh konkret dalam perjalanan gereja. Bahwa kita ini musafir. Kejadian 11. Mulai ayat yang kedua. Pertama, enggak usah dipelajari. Ayat pertamanya, itu keadaan mereka pada waktu itu. Sudah, Kejadian 11 ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar. Lalu mereka bagaimana? Nah, ini kesalahan gereja. Jadi dosa gereja ternyata sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Saudara perhatikan, kalau ditulis mereka menjumpai tanah datar, berarti sebelum itu perjalanan mereka tanah yang bagaimana? Berbukit-bukit. Luar biasa. Nah, tanah yang berbukit-bukit itu cuma satu cirinya kalau orang berjalan. Pasti penuh tantangan. Betul nggak? Karena berbukit. Kadang turun, kadang naik. Dan orang yang jalan dengan keadaan seperti itu, maka mereka nggak akan bisa ngantuk. Karena harus mikir terus. Penuh dengan tantangan itu. Nah, inilah gereja. Tapi ketika mereka menjumpai tanah datar, mereka settle. Mereka menetap. Dan baca seterusnya, mereka mulai bangun menara. Saudara, orang yang sudah merasa mapan dalam hidupnya secara psikologis itu bisa dibuktikan. Maka orang itu membuat proteksi dalam hidupnya. Rasa aman harus dijaga. Karena sudah mapan. Orang yang sudah rasa mapan itu berarti fasilitasnya sudah memadai dalam hidup. Dan orang yang sudah punya fasilitas yang memadai, kecenderungan psikologisnya melindungi, mencari rasa aman untuk dijaga. Jangan sampai ada yang mengganggu. Inilah kesalahan. Saudara, bidang saya adalah bidang misi. Maka saya menemukan kegagalan semua, bukan cuma banyak. Dari gerakan-gerakan Roh Kudus, mulai zaman Martin Luther, terus sampai William Booth, terus sampai semua. John Wesley, Charles Wesley, terus sampai yang terakhir karismatik. Apa saja.
Semua setelah orang itu merasa mapan, sampai yang terakhir turun to blessing. Saya perhatikan, begitu gerakan itu mapan, tidak berjalan lagi, mulai cenderung rasa aman, dijaga. Jangan diganggu lagi kami. Berhenti, kalau begitu pasti mandek gerakan itu. Nah, perjalanan Kristen tidak boleh berhenti. Kita harus lanjut sampai mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan di depan dalam kehidupan kita. Maka itu periksa diri baik-baik dengan 3 macam suara tadi dalam kehidupan kita. Karena dalam hidup ini luar biasa. Saudara, hidup yang menggairahkan, maka membuat orang itu, catat baik-baik ya. Hidup yang menggairahkan, membuat orang itu tidak akan pernah puas dengan apa yang dicapai. Betul nggak? Orang yang nggak pernah puas dengan apa yang dicapai, berarti orang itu akan mencari terus. Orang yang mencari terus sesuatu dalam hidupnya, berarti orang itu senang dengan tantangan. Orang yang senang dengan tantangan karena dia mencari terus dalam hidupnya, berarti orang itu pasti menemukan hal-hal baru dalam hidupnya. Orang yang selalu menemukan hal-hal baru dalam hidupnya, orang itu pasti akan penuh dengan sukacita dalam hidupnya. Karena hal-hal baru. Orang yang penuh dengan sukacita dalam hidupnya, dia pasti awet muda. Amin kan cepat. Amin. Orang yang awet muda pasti panjang umur. Sudah gampang, terusnya cari sendiri. Kepanjangan saya ngomong itu. Jadi inilah perjalanan. Minta Roh Kudus menuntun. Maaf, bukan minta, ikuti tuntunan Roh Kudus. Sebab petanya dia pegang. Kalau petanya dia pegang, kita nggak akan tersesat. Sebab dalam tuntunannya dan pimpinannya, dia yang tidak pernah menyesatkan kita semua. Maka itu gereja kita tidak bisa berhenti. Kita lihat bilangan 9. Bilangan pasal 9. Inilah perjalanan yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Oh, menyenangkan sekali. Bilangan pasal 9. Dengan ini hidup kita akan, luar biasa, menggairahkan setiap hari, saudara. Maka itu seberat apa beban yang saya alami, asal itu bebannya Tuhan Yesus. Saya pegang Matius 11, bebannya ringan, koknya enak. Jadi seberat apa tantangan pelayanan, saya nggak pernah merasa berat sendiri karena saya mikul bersama dengan Tuhan Yesus. Ada saja cara yang dia tunjukkan. Oke, bilangan 9. Saudara lihat mulai ayat 15 sampai yang ke-23. Judulnya apa? Tiang awan, itulah Roh Kudus memimpin perjalanan gereja. Saya ganti kata itu. Jadi saudara dan saya pun tidak boleh berhenti. Saya ingin beritahukan kepada orang tua, adik-adik, minta uang papa mamamu. Ajari anak-anak kita membaca buku-buku biografi para tokoh Injil, saudara. William Carey, David Livingstone, John Sung, Santos Sudarsing. Dan yang terakhir ini Kalam Hidup. Cukup bagus menerbitkan buku namanya Seri Pengabdian Misionaris. Saya percaya kalau anak-anak kita biasakan membaca buku tentang misi. Itulah perjalanan hidup orang Kristen. Tidak boleh berhenti. Nah, kampung yang saya baru kunjungi, yang siang tadi saya baru tiba, itu ditulis dalam buku Tiada Pengorbanan yang Lebih Besar. Kalam Hidup juga. Kisah perjalanan seorang namanya Ernest Presswood. Saudara, 2 kali dia menikah. Kenapa? Dia menikah pertama, honeymoonnya ke pedalaman Kalimantan ini. Dan nama-nama kampung masih ada sampai hari ini. Dan di antara tokoh-tokoh di dalam buku itu, saya masih ketemu satu orang masih hidup. Kemarin saya sempat ketemu dia. Namanya Bapak Teko Tebare. Sudah tua. Ketika saya berikan dia hadiah buku itu, dia menangis. Dia masih ingat, oh ya orang ini. Orang sana panggil orang Dayak Tuan Presswood. Gak bisa nyebut Presswood. Saudara, begitu dia menikah, langsung honeymoonnya ke sana. Dia bawa istrinya ke sana. Belum berapa tahun dia menikah, istrinya meninggal karena kena paru-paru basah di hutan itu. Dia buat kuburan istrinya sendiri. Dia gali sendiri. Karena orang-orang Dayak waktu itu belum sempat diinjili. Mereka takut lihat orang mati. Setelah gali kuburan, dia tutup kuburan. Dia buat nisan kuburan itu sendiri. Dia tulis dengan tangannya sendiri. Dia nggak putus asa. Dia tetap menginjil. Setelah waktu cuti, dia harus pulang ke Kanada. Dia orang Kanada. Pulang cuti, dia ketemu seorang istri. Perawat, dia menikah. Dia ngomong pada istrinya yang kedua ini. Istriku pertama mati di sana. Kamu mau ikut? Bilang mau. Nah, istrinya itulah yang nulis buku biografi suaminya, saudara.
Bagaimana baru menikah belum setahun, dia ditangkap Jepang. Ditawan Jepang, saudara, selama hampir 3 tahun. Baru kumpul 6 bulan, dia yang mati kena paru-paru. Istrinya nguburkan dia. Dan kuburannya ada di Tarakan sampai hari ini. Bisa bayangkan, itulah perjalanan hidup seorang yang dipimpin Roh Kudus. Ya, tolong adik-adikku, baca buku-buku itu. Akan menggairahkan imanmu. Gereja kita harus kembali lihat sejarah. Bagaimana tokoh-tokoh Injil itu luar biasa. Dalam sejarah misi. Ketika dikuatkan betul-betul di situ. Ada banyak yang saya punya koleksi tentang sejarah misi itu. Nah, jadi kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita nggak akan membosankan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak akan pernah memimpin kita ke tempat yang pernah kita lewati lagi. Itu indahnya Roh Kudus. Katakan amin. Lalu apa hasilnya kalau kita berjalan yang tidak pernah kembali lagi ke jalan yang pernah kita lewati? Secara naluri manusia saja, perjalanan seperti itu perjalanan yang menggairahkan. Karena kita nggak pernah lewat, saudara. Jadi kalau kita jalan dengan Roh Kudus, sungguh akan membosankan. Dan inilah mereka. Saya nggak akan baca semua, tapi beberapa ayat saja. Dari lembar berikutnya kita akan lihat. Ayat 18 saja. Atas titah Yahweh, orang Israel berangkat. Bilangan 9 ayat 18-nya. 15-23 saudara catat, tapi saya nggak baca semua. Atas titah Yahweh, orang Israel berangkat. Dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya, oh menyenangkan ini, awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Ayat 21, ada kalanya, nah ini Tuhan guyon, awan itu tinggal dari petang sampai pagi saja. Jadi petang ini awan itu diam, maka mereka pasang tenda, itu rumah mereka, sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Ayo jujur, kalau kita kira-kira orang Jakarta yang sudah punya rumah enak-enak, mapan semuanya, lalu suruh pindah di kemah dan diatur kayak begini. Sore-sore sudah jalan seharian, Roh Kudus berhenti, bilang berhenti. Kita pasang tenda lagi. Mungkin kita baru putar pinggang, aduh capek sana. Baru istirahat malam, pagi-pagi dia gerak lagi. Kira-kira maki-maki enggak? Tahu diri dikit Tuhan. Capek, tahu enggak? Baru kemarin malam kau suruh berhenti, pagi-pagi sudah jalan lagi. Pasti ngomel-ngomel orang Jakarta. Saudara, ada kalanya. Cuma sebentar Roh Kudus itu memimpin untuk istirahat. Kok nggak amin cuma tertawa saja? Mau nggak diatur kayak begini? Harus. Kalau nggak mau, berat hidup itu. Karena kita melawan pimpinan Roh Kudus ini. Maka itu mari kita jujur pada diri kita sendiri. Jadi sesungguhnya masalah-masalah hidup saudara itu nggak usah didoakan. Saya ulangi lagi, mungkin nggak dengar. Begini. Jadi masalah-masalah hidup saudara, saya nggak berkata kita, saya nggak punya masalah kok, hidup ini enak. Masalah-masalah hidup saudara itu tidak harus didoakan. Kita perlu bertobat untuk mengambil keputusan mengikuti peta surgawi ini. Apapun yang dia perintahkan untuk kita berjalan, kerjakan ini. Apapun juga hal-hal yang dia tunjukkan kepada kita, lakukan. Maka dengan demikian, saudara, hidup ini akan menggairahkan setiap saat. Maka itu, kalau kita nggak mulai melatih diri kita mulai hari-hari ini, nanti ketika antikris muncul, kita dipaksa untuk ikut, tidak bisa tidak. Tapi kalau kita sudah terbiasa hidup dalam pimpinan Roh Kudus, maka waktu dia muncul, kita nggak akan takut. Karena kita sudah kenal siapa Roh Kudus. Dan kita tahu siapa antikris itu, dia itu. Kita tahu bagaimana kita melangkah dalam hidup ini. Maka itu tidak ada pilihan dalam kehidupan kita kecuali kita berkata ya kepada Roh Kudus. Kok enggak amin? Amin gitu loh saudara. Nah, kalau enggak ya mau kepada siapa? Kok diam saja? Saya ulangi lagi.
Saya tahu banyak yang, oh enggak sih saling dari libur kok. Saya mau bilang banyak capek dari kantor, saya ngomong libur ini. Saudara, kalau saudara merasa capek dalam hidup ini, kembali periksa 3 suara tadi yang mana. Suara daging, suara tetangga, dan suara setan. Periksa baik-baik. Kalau kita ikut suara Roh Kudus, enggak akan melelahkan hidup ini. Oh, akan menggairahkan sungguh-sungguh. Hidup ini luar biasa nikmatnya. Berjalan bersama dengan Dia. Inilah janji Tuhan buat kita semuanya. Pasti di antara saudara akan bertanya begini. Ya tapi bagaimana caranya dengan suara Roh Kudus? Gampang. Latihan mulai hari ini. Katakan amin. Kalau saudara bisa hafal. Contoh ini, contoh jangan tersinggung. Kalau ada yang kena ya sudahlah bertobat. Kalau ada orang yang begitu tergila-gila dengan sebuah sinetron. Entah sinetron lokal atau yang dari luar negeri. Yang Korea kah, yang Taiwan kah, yang Thailand kah. Tidak tahu sudah. Suatu hari orang itu lupa. Kalau itu jam tayangnya. Hebat saudara. Di rumahnya itu nggak nyetel televisi. Tetangganya nyetel. Begitu baru intro lagunya. Ya itu. Pernah ngalami gak seperti itu? Ih hafal betul. Padahal tetangganya yang nyetel TV-nya. Dia enggak. Ayo kenapa? Karena tiap hari dengarkan sinetron itu. Jadi sampai lagunya pun belum tank pertama. Oh itu. Langsung hafal. Hebat sekali. Nah seperti itu suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita mulai belajar peka, melatih. Itu luar biasa. Sungguh-sungguh ajaib saudara. Latih untuk mendengarkan Dia. Ikuti betul. Ikuti. Awal April Roh Kudus bicara kepada saya. Untuk tanggal 20 Mei sampai tanggal 24 Mei. Itu saya tidak boleh terima pelayanan apa-apa. Oh saya kenal betul suara itu. Ya sudah. Nah saya nggak usah tanya. Saya suruh kemana. Saya diam saja. Ya saya sudah punya jadwal. Kalau enggak ya saya kena piring pulang. Saudara nggak sampai 2 minggu sebelum tanggal 20 itu. Dari kantor Pesat Nasional. Di belakang sini kantornya. Tiba-tiba pimpinan Pesat Nasional ditelepon saya. Dia bilang kau tanggal 21 sampai 23. Kau ada pelayanan apa? Nggak ada. Ada di Nabire. Waktu saya di Manokwari dapat telepon. Kenapa? Ada konferensi misi tentang suku-suku terasing di Kuala Lumpur. Dari kami semua pimpinan gak ada bisa berangkat. Kok tiba-tiba kami matoden? Saya berkata, Papa engkau luar biasa. Ternyata ini saya suruh ngosongi waktu itu. Saudara ketika saya berangkat, hari Selasa yang lalu, tanggal 21. Saya nggak tahu sama sekali itu konferensi bentuknya apa. Cuma dibilang untuk suku terasing. Namanya GPGs, Unreached People Group. Begitu saya tiba, saya begitu bersyukur kepada Tuhan. Cuma 8 orang peserta dari Indonesia. Saudara, ternyata itu pertemuan misi yang kedua untuk ASEAN. 10 negara. Yang pertama terjadi tahun lalu di Singapura. Itu tanpa sengaja. Ketika ada 6 hamba Tuhan dari 6 negara ASEAN ini kumpul di Singapura tanpa sengaja. Itu adalah pertemuan pertama dan ini pertemuan kedua lebih lengkap dan dihadiri dari beberapa wakil dari negara-negara. Di situ saya bertemu dengan orang-orang dari orang kulit putih. Ada seorang dari Kanada. Saudara fasihnya berbahasa Vietnam luar biasa. Dan dia bawa pendeta dari Vietnam, Reverend Tin namanya. Yang gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Lalu dia cerita bagaimana kegerakan di Vietnam saat ini. Penerjemahnya orang bule. Bayangkan. Dari Myanmar, saudara. Mereka masih pakai sarung itu. Datang. Penerjemahnya pun orang bule. Bayangkan. Hebat sekali kalau lihat para misionaris itu. Maka ketika 10 negara, setiap negara didoakan pada acara penutupan dengan perjamuan kudus. Dengan masing-masing beban yang ada. Atau orang Indonesia dikumpulkan 8 orang maju. Doa untuk Aceh saat itu. Saudara begitu mengharukan. Sudah selesai semua. Tiba-tiba salah seorang peserta ingat, walaupun belum termasuk, tapi pernahkah kita sadar di negara ASEAN muncul satu negara baru? Saya pikir negara mana? Cuma 10 dalam hati ini, tapi suasana dari Tuhan luar biasa. Ketika disebut Timor Lorosai, saya baru sadar, iya ini negara baru sudah. Pertemuan ketiga akan diadakan di Filipina tahun depan. Maka mereka berharap, bertekad harus ada wakil dari Timor Lorosai nanti. Walaupun belum masuk ASEAN akan diperhatikan. Bahkan dari beberapa peserta dari beberapa negara. Mereka berkata ternyata pertemuan ini akan menjadi penggerak untuk regional di dunia akan ikut juga. Menjangkau suku-suku
di tiap-tiap tempat itu. Luar biasa. Mereka pakai nama Sea-Link, Sea Southeast Asia. Linknya, kata link, menyambung satu dengan yang lain. Saudara, lalu minggu ini yang saya ada di pedalaman ini, jatah saya ke Manado. Juga bukan untuk pelayanan, jatah saya untuk mengunjungi anak-anak kami yang ada di sana. Tiba-tiba ada panggilan dari pedalaman. Pas sekali waktunya. Konferensi mereka selesai kemarin malam. Dan Basilia pas hari ini. Nah, ini pengaturan. Hidup itu jadi begitu indah kalau kita mau ikut pimpinan Roh Kudus. Katakan amin lagi sekali. Nggak ada yang berat, semua jadi enak luar biasa. Karena hal-hal baru terus terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita percaya Tuhan akan berbuat sesuatu yang indah. Nah, satu saja yang paling penting di antara semua kebenaran yang kita pelajari saat ini, saudara, cuma satu. Apa sih maksud Papa dalam menuntun kita, memberikan kita peta yang sulit dimengerti oleh akal? Jawabannya cuma satu. Karena Papa kalau nuntun kita selalu mengecoh iblis. Katakan amin. Bisa bayangkan gak kalau iblis terkecoh? Wah, saya paling seneng kalau melihat dia. Awas kamu Daniel. Saya bilang begitu sama setan. Tahu rasa kamu sekarang. Strategi Roh Kudus tidak akan pernah diketahui oleh setan. Masih ingat zaman Elia, zaman Elisa? Berapa kali setan dibuat jengkel. Sampai Raja Samaria berkata, pasti ada mata-mata di antara kita ini. Masa aku sebagai raja merencanakan di kamarku yang rahasia cuma berapa orang? Pasti Israel bisa tahu. Salah seorang panglima berkata, Raja, bukan ada mata-mata di antara kita. Di Israel itu punya pelihat. Itu terjemahan lama. Bagus kata pelihat, itulah nabi. Hidup Kristen tidak akan berat. Kalau hidup Kristen kita sebagai seorang musafir, kita suka mengecoh iblis. Ayo kita buat iblis stres. Oh enggak amin, cuma tertawa saja. Satu-satunya cara buat iblis stres adalah ikuti peta surgawi. Mereka stres. Kalau stresnya terus lama-lama stroke mereka. Kalau setan stroke, setan nggak bisa ngejar kita. Wah, luar biasa. Pincang-pincang mau ngejar bagaimana? Sungguh saudara, itu yang saya alami dalam hidup ini. Begitu luar biasa Bapak kita ini. Minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus akan menolong kita, menunjukkan kita cara-cara yang gak pernah dia pakai lagi. Jadi latihan tiap hari. Baca firman, cintai firman. Aduh, buku setebal ini gak ada gambarnya. Terus yang kecil-kecil lagi ya. Komik iya pakai gambar ah. Justru biasakan untuk kita cinta dia. Sadari Roh Kudus tidak akan bekerja tanpa firman ini. Saudara, kalau kita rasa butuh dia, kita gak akan rasa bosan untuk membaca dia. Amin. Kita butuh dia. Firman ini kehidupan kita. Firman ini makanan buat kita. Firman ini adalah vitamin yang paling hebat antara semua vitamin yang kita bisa makan di dunia ini. Ngeri ketika awal Mei ini dengar ternyata begitu banyak orang Indonesia mengkonsumsi food supplement dari Australia. Woi, ternyata salah semua. Saya bayangkan seperti omega terus bayangkan sudah stok banyak itu ruginya kayak apa itu? Maka itu saya sarankan pada banyak orang, sudahlah makan firman saja pasti sehat kamu. Ya bukan berarti besok kamu goreng Alkitab ini, bukan terus dimakan. Bukan begitu artinya makan. Tapi kita cintai betul firman ini dalam hidup ini. Kita rasa perlu, tanpa firman kita nggak bisa buat apa-apa. Mau saudara hidup seperti itu? Percaya bahwa kita bukan kucing tapi mbek. Ingat itu baik-baik. Karena kita mbek, kita perlu gembala. Kita nggak bisa jalan sendiri tanpa dia. Roh Kudus itu akan menuntun kita. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat 26. Jadi kalau dengan Roh Kudus nggak ada masalah hidup ini. Ayat 25, saya baca 25 juga. Semuanya itu kukatakan kepadamu, kapan? Selagi Yesus masih bersama-sama dengan kita. Tapi kalau dia nggak ada, terus bagaimana? Ini ayat 26. Tetapi siapa? Penghibur. Perjalanan yang jauh pun nggak akan membosankan kalau penghibur itu dekat dengan kita. Amin. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Satu. Dialah yang akan mengapakan kita?
mengajarkan kita berapa hal, segala sesuatu. Perantau, musafir, itu harus belajar banyak hal. Sebab perantau itu selalu ada di tempat yang baru. Betul nggak? Di setiap tempat yang baru kita harus belajar. Belajar lagi, belajar lagi. Ada apa ini? Ternyata Roh Kudus bukan cuma peta surgawi, dia guru. Dalam perantauan kita, dia akan mengajarkan segala sesuatu, bukan cuma satu dua. Bukan cuma mengajarkan. Saudara percaya nggak kalau kita ini makhluk pelupa? Saudara percaya kita ini pelupa? Iya, tapi kalau orang ngutang kita nggak lupa. Cuma itu aja yang nggak lupa. Atau salahnya orang kita nggak lupa. Yang lain kita segampang pelupa. Nah, sebagai perantau, ada banyak hal yang kita pikirkan dalam hidup ini. Lihat Roh Kudus menolong kita dalam hal. Dan akan apa? Mengingatkan kamu akan semua. Terima kasih Bapak. Ada kata segala sesuatu dan semua. Kalau tadi mengajarkan sesuatu, sekarang mengingatkan kita akan semua. Oh, terima kasih Roh Kudus. Kami peringati kedatanganmu 10 hari ini. Ternyata engkau tahu kalau kami ini pelupa. Maka engkau mengingatkan kami akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Bayangkan. Jadi seharusnya orang Kristen tidak boleh punya alasan. Aduh maaf saya lupa itu firman itu. Oh nggak bisa lagi mulai hari ini. Oh nggak, amin. Karena apa? Roh Kudus mengingatkan kita akan semua yang Yesus pernah katakan kepada kita. Pendeta yang khotbah aja bisa lupa kok apa yang dikhotbahkan. Saya sering ngalami itu. Tapi Roh Kudus nggak akan pernah lupa itu. Maka itu malam hari ini saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah pesta Pentakosta nggak cuma kita peringati selama 10 hari ini, tapi sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, kita mengalami, kita menikmati, kita langsung dibawa praktek oleh Roh Kudus. Maka itu pilihannya cuma satu. Latihlah diri kita mendengar dia berbicara mulai hari ini, seperti kita melatih mendengar suara sinetron, suara musik tertentu, suara apa yang kita hafalkan. Latihan. Kuping kita akan terbiasa mendengar itu. Dan begitu sedikit aja akan jadi. Seperti Roh Kudus akan mengajar kita, membawa kita dalam semua kebenarannya itu. Pernahkah saudara menyadari bahwa hidup kekristenan kita itu sebuah perjalanan? Nah, coba camkan ini dan simpan baik-baik pada pikiran kita, pada hati kita, pada roh kita, pada jiwa kita. Hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah sebuah perjalanan. Sungguh pujian dari talent offering tadi sangat meneguhkan apa yang kita mau pelajari malam hari ini. Kalau kita lihat itu, mendengar mereka memuji Tuhan, kedengarannya enak juga ya perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan itu. Tapi kalau kita teliti apa yang tertulis dalam Alkitab, betapa susahnya perjalanan mereka dari Mesir menuju ke Kanaan itu. Nah, apabila kita punya konsep yang benar tentang hidup kekristenan kita, maka Kristen itu nggak ada yang susah, hidup itu nggak ada yang berat. Oh nggak, amin, diam semua. Rupanya berat semua hidup ini. Kalau saya sih nggak pernah rasa berat hidup itu. Saya ulangi lagi, coba dengar baik-baik. Kalau kita menyadari betul-betul bahwa hidup Kristen itu adalah sebuah perjalanan, lalu kita percaya betul perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan itu adalah gambaran kehidupan kita, seperti yang Tuhan katakan lewat Paulus kepada kita dalam surat Korintus pertama pasal yang ke-10, itu jelas ditulis bahwa perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan itu sama persis perjalanan kita yang hidup di dunia sekarang ini sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau kita percaya betul bahwa perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup dalam perjalanan, lalu kita betul-betul mau mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara, hidup itu nggak ada yang susah, hidup itu nggak ada yang berat, amin kan? Nggak percaya, pokoknya percaya dulu, saya beritahu nanti setelah ini. Sungguh nggak ada yang susah, nggak ada yang berat, semuanya akan diatur jadi begitu indah kalau kita mau untuk menikmati apa yang Tuhan percayakan. Nah, seringkali yang buat kita berat, yang buat kita susah, yang buat kita ngalami banyak kesulitan hidup, karena kita mengambil jalan kita sendiri. Kita nggak mau ngikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Secara sederhana, begini pemikiran. Jangan marah dulu atau tersinggung.
Mengapa Tuhan Yesus nggak pernah ngomong kepada kita, kamulah kucing-kucingku. Tapi dia ngomong, kamulah domba-dombaku. Pernah ngerti nggak perbedaannya kucing dengan domba? Coba pikir baik-baik. Domba itu binatang yang paling goblok, sudah. Kalau kucing itu pintar. Betul? Tidak semua kita pernah ngalami, tapi semua kita pasti pernah tahu. Kalau saudara pernah jengkel dengan kucing, sudahlah. Kita kan nggak bisa makan kucing. Mau dibunuh juga takut, katanya kualat. Tapi jengkelin betul. Lalu kita buang jauh-jauh pakai karung lagi. Pulang lagi. Betul nggak? Kalau embek lain, saudara. Nggak usah bilang jauh-jauh. Lepaskan seberapa puluh meter saja dari kandangnya. Sudah tolak-tolak embek. Sudah nggak tahu mau kemana ini. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kita, kita bukan kucing-kucingnya, tapi kita domba-dombanya. Sebab sebagai domba kita perlu gembala. Kalau kucing nggak perlu gembala. Ngerti sekarang? Nah, yang jadi penyebab utama adalah sudah diberitahu kalau kita ini domba. Domba itu adalah binatang yang bodoh. Tapi kita merasa sok pinter. Kalau pinter sombong itu nggak apa-apa. Goblok sombong itu terlalu betul, saudara. Maaf ya, jangan marah. Kita ini nggak pernah tahu jalan. Ke depan kita ini nggak pernah tahu. Senin saya harus ke Palembang, saudara. Untuk sehari saja pagi. Jadi karena sore mesti balik. Jadi pas hari Senin lalu saya mau masuk ke pedalaman, ini sudah ditarakan. Sudah tinggal berapa menit saya ini mau masuk. Tiba-tiba saya dapat kabar dari salah seorang anak saya yang di Palembang. Saya kaget betul. Jam 3 ini Pak Silitonga dimakamkan. Pak Silitonga siapa? Mertuamu? Saya balik telepon, iya. Loh, kan Sabtu kemarin istrimu melahirkan. Iya. Lalu kenapa ini mertuamu? Saya sampai gak bisa ngomong. Saudara, ini cucu pertama yang lahir. Jadi anaknya lahir melahirkan di rumah sakit. Ini opanya naik motor mau ngeliat cucunya ditabrak orang mati di tengah jalan. Bayangkan. Saya bilang saya harus masuk pedalaman. Saya punya peristiwa khusus dengan keluarga Silitonga yang di Palembang ini. Aneh sekali. Nah, itulah perjalanan kehidupan. Kita nggak pernah bisa tahu dalam hidup ini. Maka itu sesehat apa tubuh kita. Kita jaga diri makan food supplement yang hebat-hebat pokoknya. Wah, minumannya pun disaring 11 kali sampai misalnya. Wah, sudahlah kita jaga. Nggak mau makan gorengan segala macam. Mati. Bukan saya mendoakan sudah cepat mati, enggak. Betul enggak? Kalau toh kita nggak mati karena penyakit, bisa mati karena yang lain. Betul? Maka itu kita nggak pernah tahu ke depan ini akan ada apa. Sungguh saya pikir, Tuhan kenapa Engkau izinkan terjadi? Saudara, maka itu kalau kita tidak bergantung Tuhan dalam hidup ini, apa yang kita mau andalkan? Singapura itu kurang apa? Hebatnya. SARS juga masuk. Ternyata lebih kuat orang Indonesia dari orang Singapura. Luar biasa dalam hal ini. Maka itu jangan pindah kemana-mana, di Indonesia saja. Orangnya kebal-kebal. Wah, luar biasa. Betul enggak? Betul, lihat kejadian itu. Wah, hebat sekali kalau itu Indonesia ini. Berarti nanti orang banyak pindah ke sini lagi. Ayo, biar rame-rame di sini, enggak apa-apa. Maka itu, siapa yang kita mau andalkan dalam hidup ini? Inilah yang Tuhan katakan kepada kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau